Traveling itu penting. Jika dunia ini adalah sebuah buku, maka mereka yang tidak berpetualang mungkin hanya membaca satu halaman saja dari buku tersebut. Kadang pilihan yang salah dapat membawa kita ke tempat yang benar untuk menemukan apa yang kita cari dalam kehidupan. Tujuan dari traveling bukanlah sebuah tempat baru, namun sebuah cara pandang baru. Namun tahun ini, semua rencana-rencana kita harus hilang begitu saja. Traveling untuk bisnis bisa kita gantikan sementara dengan video conference. Namun traveling untuk beribadah dan rencana-rencana kita untuk liburan harus ditunda entah sampai kapan. Jumlah penerbangan turun drastis akibat dari anjloknya permintaan. Sampai wabah ini hilang, syarat-syarat kesehatan akan terus meredam permintaan dan kemampuan kita untuk bepergian. Para maskapai pun mulai seret keuangannya. Hotel-hotel sudah banyak yang ditawarkan untuk dijual. Mereka semua terdampak dengan anjloknya permintaan. Sedangkan biaya-biaya mereka seperti sewa pesawat, pembersihan, gaji karyawan, jalan terus. Lalu bagaimana nasib kita-kita yang sudah membeli tiket? Saya kebetulan dulu pernah kerja 2 kali di travel agent kecil-kecil. Jadi saya tahu masa-masa seperti ini benar-benar sulit bagi travel agents, airlines, maupun hotel-hotel. Karena kita tidak bisa melakukan perjalanan, maka refund harus kita ajukan. Namun dalam kondisi sekarang, pihak maskapai dan hotel pun kebingungan mau refund dengan cara apa. Sejak zaman tiket elektronik, maskapai melakukan refund dengan mengembalikan saldo travel agent senilai refund yang dilakukan. Namun, saking banyaknya pembatalan yang harus dilakukan akibat wabah ini, proses refund pun memakan waktu yang cukup lama. Dan ketika refundnya selesai, travel agent pun bingung. Mereka mau refundnya gimana? Karena mereka sendiri sudah tidak bertransaksi lagi dengan maskapai dalam bentuk cash. Refundnya udah bukan dalam bentuk tunai, tapi customer mereka tetap mengharapkan refund dalam bentuk cash. Tapi dengan pembatalan massal seperti ini dan dengan tidak adanya lagi penjualan seperti sekarang, mau cari cash refundnya dari mana? Saya dulu pernah menghadapi seorang customer nangis-nangis karena terkena musibah. Dia pesan tiket melalui kita, udah kita issue, dan ketika dia baru mau berangkat ke bandara, dia dapat kabar tiba-tiba bahwa flightnya dibatalin. Dan dia butuh uangnya untuk melakukan perjalanan tersebut. Dia bingung gitu. Dia mau go show ke bandara, sedangkan uangnya masih ketahan di kita dan untuk proses refund yang mau diajukan. Dalam kondisi tersebut, akhirnya kita talangi. Ya, karena kita simpati, dia customer kita, tapi kita juga lakukan itu atas resiko kita sendiri. Kalau refundnya ditolak, ya kita yang harus menanggung kerugiannya. Dan itu sebesar keuntungan dari menjual 20 tiket. Karena dari dulu, travel agent hanya mengambil untung sedikit dari penjualan tiket, antara 2-7,5%. Dulu ada satu maskapai yang sangat populer, namun sering sekali melakukan pembatalan penerbangan. Dan maskapai ini cukup bikin kita pusing mengelola proses refundnya. Karena waktu proses refund di maskapai ini cukup lama. Customer pada ngeluh, kok lama sih, talangin dulu dong. Ya, kalau kita nalangin semua customernya,
cash as a travel agent akan cepat habis. Kembali lagi, untung yang diambil cuma 2-7,5% dari harga tiket. Jadi buat hotel, airlines, atau travel agent, dengan tidak ada penjualan, mau refund dalam bentuk apa? Cash sudah nggak mungkin, buat bayar gaji aja sulit. Tapi airlines juga paham kok, dalam kondisi normal, tidaklah wajar kalau mereka memegang uang dari customer untuk sebuah transaksi yang batal karena musibah. Namun dalam kondisi musibah yang luar biasa ini, mau nggak mau, airline, hotel, dan travel agent harus cari cara untuk bagaimana mereka bisa memenuhi refund tanpa membangkrutkan mereka. Solusi yang digunakan adalah menggunakan credit shell atau travel vouchers untuk refund. Namun, saya rasa banyak customer yang kecewa karena mereka mengharapkan refundnya dalam bentuk uang. Tapi ya, gimana lagi? Kondisi lagi begini. Idealnya sih, maskapai dan travel agent bisa menyeleksi kasus-kasus refund mana yang layak diberikan cash. Misalnya, yang beli tiket karena musibah. Dan mana tiket yang bisa diberikan credit shell atau travel vouchers, ya mungkin mereka-mereka yang beli tiket untuk sekedar jalan-jalan atau liburan. Dan survival mereka sekarang sangat tergantung dengan pengertian customer bahwa proses refundnya lebih lama dari biasanya dan juga bisa diberikan dalam bentuk credit shell atau travel voucher. Refund menggunakan credit shell atau travel voucher bukan berarti maskapai atau hotel atau travel agent tidak peduli dengan customer mereka. Tapi mereka juga sedang benar-benar struggling untuk bisa survive. Mudah-mudahan nanti ada special treatment sebagai gesture terima kasih bagi customers yang bersedia menerima travel vouchers dan menggunakan ini di kemudian hari. Kenapa? Ya karena industri ini bisa survive karena mereka. Kita di krisis COVID-19 ini bukan sendirian, tapi kita harus melalui ini bersama-sama. Bukan customer sendiri, airline sendiri, traveler sendiri, dan hotel sendiri. Dan refund memang adalah masalah bersama, baik airlines, hotel, travel agent, dan customer. Credit shell atau travel voucher ini adalah metode upaya menyelamatkan hak perjalanan pelanggan yang sudah membayar tanpa membangkrutkan si pelaku usaha. It's a tough time. Sektor pariwisata Indonesia sendiri diperkirakan akan kehilangan pendapatan sekitar $10 miliar tahun ini. Ini baru estimate awal. Jangan sampai pas kita mau liburan setelah wabah ini selesai, pilihan airlines dan hotel kita makin sedikit. Terus kalau sudah susah cari-cari tiket dan hotel, biasanya kita ke situs travel agent yang ternyata udah tutup juga. Terus mau kemana kita? Ya, semoga semua itu tidak akan terjadi. Karena hidup kita sehari-hari dalam kondisi biasa pun sudah cukup meletihkan. Bepergian mengembalikan kekuatan dan semangat kembali ke kehidupan kita. Dan kekuatan dan semangat inilah yang telah dirampas oleh wabah ini. Perjalanan mungkin adalah satu-satunya hal yang bisa kita beli yang membuat kita lebih kaya. Karena kemanapun kita pergi, nantinya itu akan menjadi bagian dalam diri kita. Traveling membuat kita lebih apresiasi keindahan dan keragaman dunia. Semoga kita bisa lebih saling mengerti dan bersabar menghadapi tantangan ini bersama. Biasanya video ini saya akhiri dengan kata-kata take care and fly safe. Namun karena kondisi yang ada sekarang ya mau gak mau, saya harus akhiri video ini dengan kata-kata take care, stay safe, so we can fly tomorrow.